Halo anak didik ibu semuanya, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Fuji Kartika. Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai organ dan sistem pencernaan. Apakah anak didik ibu sudah siap? Pada kegiatan belajar sebelumnya, tentunya kalian sudah dapat mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi pada bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang bagaimanakah bisa terjadi makanan yang kita makan itu menjadi lembut dan nanti pada akhirnya akan mengeluarkan sisa makanan berupa feses? Ya, benar sekali. Makanan yang kita makan akan menjadi lembut dan nanti akhirnya akan dikeluarkan sisa-sisa makanan itu dalam bentuk feses yang terlebih dahulu tentunya melalui proses pencernaan makanan. Nah, lebih lengkapnya, proses perubahan itu yaitu melalui 4 tahap. Yang pertama adalah ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti, proses pencernaan. Yang ketiga, absorpsi, proses penyerapan. Dan yang terakhir adalah defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa makanan tersebut dalam bentuk feses. Proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita yaitu melalui proses secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, apa perbedaan kedua hal tersebut? Yaitu pencernaan mekanik yaitu proses menghaluskan makanan dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi itu adalah pemecahan molekul makanan yang dibantu oleh enzim. Perhatikan gambar berikut ini. Organ-organ pencernaan yang berperan dalam tahapan proses pencernaan makanan itu terdiri atas saluran pencernaan yang memanjang mulai dari mulut hingga ke anus, dan kelenjar pencernaan yang terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar usus, hati, dan pankreas. Nah, sekarang anak didik ibu sekalian, mari kita lihat apa saja yang termasuk ke saluran pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Nah, di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan mekanik dengan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim ptialin ataupun maltase. Yang kedua adalah kerongkongan. Di kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan makanan, tetapi hanya melalui proses lewatnya makanan yang sudah dihaluskan dari mulut. Nah, pada kerongkongan ini terjadi proses mendorong bolus-bolus makanan menuju lambung dengan gerak peristaltik. Yang berikut dari kerongkongan, makanan tersebut masuklah ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu dengan menghaluskan makanan dengan bantuan gerakan otot lambung. Pencernaan secara kimiawi tentu adalah dengan bantuan enzim, yaitu yang dihasilkan oleh lambung berupa getah lambung, yaitu berupa HCl. Nah, HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan. Yang berikut dari lambung, makanan tersebut akan masuk ke dalam usus halus. Seperti apa pencernaan makanan yang terjadi di dalam usus halus? Nah, di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dibantu dengan enzim dalam getah usus. Apa saja enzimnya? Yaitu enzim maltase, yaitu berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang berikut ada enzim tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Dan ada juga enzim lipase, yaitu berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya di usus halus ini terjadi proses penyerapan makanan dalam bentuk sari-sari makanan.
Nah, kemudian sisa-sisanya itu akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar terjadi pembusukan dan penyerapan air. Kemudian, sisa-sisa makanan yang sudah dibusukkan di usus besar selanjutnya akan disimpan sementara di dalam rektum berupa feses hingga pada akhirnya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak didik ibu sekalian, demikianlah materi organ dan proses pencernaan makanan yang dapat ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak didik ibu. Terima kasih.